Audio Jungle. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe, aktifin juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Di video aku kali ini aku mau bahas tentang gunung, tetapi gunung ini tuh nggak ada di Malang, tetapi berada di 3 perbatasan kabupaten. Penasaran sama cerita aku? Saksikan terus sampai habis ya. Gunung yang mau aku ceritakan di video aku kali ini yaitu Gunung Kelut. Dan ini merupakan salah satu request dari kalian, jadi aku spesial mau cerita ini ke kalian, oke? Gunung Kelut. Gunung Kelut ini berada di tengah-tengah 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar. Ketinggian dari Gunung Kelut ini mencapai 1731 dan sejak tahun 1000 Masehi hingga sekarang Gunung Kelut ini sudah tercatat 30 kali pernah meletus dan terakhir pada tanggal 13 Februari 2014. Dan Gunung Kelut ini merupakan gunung yang sangat misterius. Karena apa? Banyak sekali kejanggalan di gunung ini dan cerita-cerita misterius yang menarik lainnya. Penasaran? Saksikan terus ya. Misteri yang ada di Gunung Kelut yang ini yaitu yang pertama, pengkhianatan cinta. Dan ini merupakan salah satu juga alasan kenapa terbentuknya Gunung Kelut. Konon pada masa Raja Brawijaya ini tuh mempunyai anak atau putri yang bernama Dyah Ayu. Dan putrinya ini sangat cantik dan mempesona. Dan si raja ini atau Raja Brawijaya ini tuh mengadakan sebuah sayembara untuk mencarikan sang anak Dyah Ayu ini calon suami. Dan salah satu pemenang dari lomba sayembara ini itu lembu suro atau manusia berkepala kerbau. Si Dyah Ayu ini tuh nggak mau kalau dia tuh harus menikah dengan si lembu suro ini, karena Dyah Ayu ini berpikir, aku ini manusia, kenapa aku harus menikah dengan manusia berkepala kerbau. Akhirnya si Dyah Ayu ini mencari cara agar dia tidak jadi menikah dengan si lembu suro ini. Dia memikirkan sebuah cara, yaitu dengan cara membuat tantangan kepada si lembu suro ini. Dyah Ayu memberi tantangan agar si lembu suro ini membuat sebuah sumur di puncak Gunung Kelut tersebut dalam waktu semalam sebelum subuh tiba. Akhirnya si lembu suro ini kan berusaha sih, ya gimana caranya supaya sumur ini tuh jadi. Dan si lembu suro ini tuh menepati janjinya. Sumur itu tuh udah hampir jadi sebelum subuh, tetapi pada saat si lembu suro ini sedang mengerjakan sumur itu, tiba-tiba saja prajurit dari Dyah Ayu ini tuh datang menghampiri si lembu suro ini. Dan prajurit itu tuh memaksa lembu suro untuk masuk ke dalam sumur itu dan mengubur si lembu suro ini secara hidup-hidup. Sejak saat itulah muncullah sumpah si lembu suro bahwa dia bersumpah, aku bersumpah suatu saat nanti Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Telung Agung menjadi perairan dalam. Itulah sumpah yang diucapkan oleh si lembu suro itu. Dan sejak saat itulah warga percaya apabila terjadinya letusan gunung berapi atau Gunung Kelut tersebut, itu merupakan salah satu kemurkaan dari si lembu suro ini.
Oke, next lanjut yang kedua. Yang kedua ini merupakan adanya jalan misterius menuju ke Gunung Kelut. Jadi sebelum menuju ke wisata atau ke gerbang wisata Gunung Kelut, terdapat salah satu jalan yang menurut aku dan menurut banyak orang ini tuh cukup misterius. Kenapa bisa disebut misterius? Karena di jalan ini mobil atau motor kalian itu bisa berjalan dengan sendirinya walaupun motor atau mobil kalian dalam keadaan mesin mati. Dan sampai sekarang belum juga diketahui alasan kenapa bisa terjadi seperti itu. Banyak persepsi yang mengatakan bahwa yang pertama, jalan ini tuh penuh dengan mistis atau dengan gaib yang cukup kental hingga membuat motor atau mobil kalian itu bisa jalan sendiri apabila di tempat ini. Dan yang kedua yaitu gaya magnetik yang cukup besar yang bisa membuat jalan atau bisa membuat motor atau mobil kalian tuh jalan sendirinya. Dan itu tuh belum ada yang bisa memastikan apa penyebab aslinya, dan sampai sekarang itu masih ramai banget diperbincangkan di kalangan warga setempat. Oke, next lanjut yang misteri ketiga. Ketiga ini merupakan bidadari penunggu kawah. Jadi pada zaman dahulu kala itu terdapat dua bidadari yang sangat cantik, dan kedua bidadari ini suka banget mandi di danau atau yang sekarang bisa disebut sebagai kawah Gunung Kelut. Dan kenapa bidadari ini bisa menjadi penunggu di kawah Gunung Kelut ini? Karena dulu pada zaman dia tuh mandi di gunung atau di kawah ini tuh dia melakukan hubungan intim sesama jenis. Jadi kayak sama bidadarinya ini melakukan hubungan intim, dan dewa itu mengetahui perbuatan mereka sehingga dewa itu murka banget ke kedua bidadari ini dan menghukum kedua bidadari ini dengan mengutuknya sebagai dua buaya putih. Dan menurut warga sekitar, dua buaya putih ini masih sering banget muncul di sekitaran kawah ini dan melihatkan tubuhnya di pengunjung Gunung Kelut ini. Jadi kalau kalian ke sana itu hati-hati banget, soalnya tuh katanya sih bukan beneran buaya, tapi tuh buaya jadi-jadian. Oke, next lanjut yang keempat. Yang keempat ini merupakan misteri Wage Kramat. Kenapa bisa disebut sebagai misteri Wage Kramat? Karena menurut warga setempat, apabila ada hari dengan pasaran wage, hari apapun itu, pokoknya pasarannya wage itu merupakan salah satu ketakutan yang cukup mendalam buat warga setempat. Karena menurut mereka setiap meletusnya Gunung Kelut ini tuh selalu di hari dengan pasaran wage. Jadi setiap pasaran wage itu mereka tuh selalu was-was, kayak gak bisa tidur, takut banget kalau Gunung Kelut ini tuh bakal meletus lagi, dan itu tuh masih sampai sekarang tuh menghantui warga setempat di situ. Oke, next lanjut yang kelima. Yang kelima ini merupakan terkuburnya keris Empu Gandring. Sebenarnya ya ini tuh bukan keris yang dikubur di kawah Gunung Kelut ini, tetapi pada zaman dahulu atau pada kerajaan Majapahit yang raja terbesarnya Hayam Wuruk itu, beliau itu tuh menghancurkan aura jahat dari keris Empu Gandring yang dimiliki oleh Raja Wisnuwardana dari kerajaan Singosari. Kenapa dihancurkan? Karena menurut Raja Hayam Wuruk keris ini tuh nggak baik, dan keris ini tuh udah banyak banget membunuh korban atau banyak banget korbannya, diantaranya yaitu Ken Arok, Kebo Ijo, dan masih banyak yang lainnya. Dan menurut Hayam Wuruk ini tuh kerisnya terbuat dari bongkahan kayak meteorit gitu itu, jadi berbahaya banget, dan aura jahatnya itu udah meluas kemana-mana. Kalau nggak segera dihancurkan ini tuh bisa membahayakan kayak warga-warga sekitarnya aja. Jadi
ini tuh bukan keris yang kayak dipendem atau disimpan di kawahnya, itu bukan, tetapi emang kawah Gunung Kelut ini tuh tempat untuk melebur aura jahat dari isi keris empu gandring itu. Oke, next yang keenam. Keenam ini merupakan lahirnya pemimpin Indonesia. Kenapa aku bisa bilang sebagai lahirnya pemimpin Indonesia? Karena menurut juru kuncen yang ada di Gunung Kelut ini, pada zaman dahulu pernah sekali itu, yang pertama, Gunung Kelut ini meletus itu bertepatan dengan lahirnya raja keempat dari kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Dan Hayam Wuruk ini merupakan raja terbesar dari kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Selain itu, fakta yang kedua yaitu Presiden Soekarno dilahirkan setelah kejadian meletusnya Gunung Kelut. Jadi dipercaya warga setempat atau banyak orang bahwa apabila Gunung Kelut ini meletus, maka menandakan terjadinya atau terlahirnya seseorang yang akan berpengaruh untuk bangsa Indonesia ini. Jadi menurut aku sih ini kembali lagi ya kan, bisa jadi aja itu cuma kebetulan atau ya namanya aja kuasanya yang di atas, kita juga nggak tahu. Oke, lanjut next yang ketujuh. Yang ketujuh ini merupakan letusan dari Gunung Kelut yang cukup dahsyat. Dan menurut warga atau menurut juru kuncen, ini tuh sangat aneh. Karena apa? Gunung Kelut ini tuh nggak begitu besar, nggak kayak Gunung Merapi atau Gunung Sinabung yang cukup tinggi atau cukup besar. Tetapi kenapa Gunung Kelut ini tuh mempunyai karakteristik di saat dia meletus itu selalu menimbulkan efek yang cukup luar biasa, mengguncang di daerah Jawa. Terakhir pada tahun 2014 kalau tidak salah, itu hingga terjadinya hujan kerikil dan abu vulkanik itu yang tiada hentinya di berbagai kota yang ada di Jawa. Dan di Gunung Kelut ini juga ya Rek, aku tuh sering dengar cerita bahwa di Gunung Kelut ini tuh sering terjadi ritual pesugihan. Entah itu pesugihan apa, yang jelas aku sering banget kayak sering dengan sebutan nikah dengan jin, dengan menumbalkan dirinya sendiri atau berhubungan intim dengan jin tersebut. Dan ini tuh sering banget dikunjungi oleh orang atau berbagai orang di Indonesia. Jadi kayak banyak banget sesajen-sesajen di kawasan Gunung Kelut ini. Dan banyak yang banget yang bilang, katanya sih banyak yang terkabul. Tapi entah itu bener atau enggaknya aku juga nggak tahu. Soalnya tuh ini kayak masih rumor yang aja yang beredar di kawasan masyarakat setempat. Menurut aku kalau kalian ke sana tuh hati-hati banget, karena banyak sesajen juga di daerah sana. Hati-hati banget sih menurut aku ya, karena kalau tempat udah pernah dijadikan sebagai tempat ritual, hal-hal aneh itu juga bakal berdampak buruk juga buat kalian kalau ke sana punya pikiran yang kayak gimana-gimana. Jadi kayak kalau kalian mau ke sana jangan sampai punya pikiran kayak yang negatif-negatif. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Apabila ada kurang lebihnya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila di kata-kata aku ada yang kurang berkenan di hati kalian, aku juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu video aku. Terima kasih.